Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, aku akan lanjut lagi nih. Kalau sebelumnya aku ngebahas soal Unilever internshipnya seperti apa, aku sekarang akan ngejelasin ke kalian atau berbagi pengalaman ke kalian tentang UFLP itu. Jadi lebih ke future leadernya sendiri teman-teman. Lebih kayak MT-nya kali ya kita nyebutnya gitu. Nah, aku di sini ngelamar pada bagian apa? Aku di sini melamar pada bagian marketing, teman-teman. Kalau sebelumnya internshipnya itu bagian finance, untuk yang UFLP-nya itu sendiri aku ngelamarnya bagian marketing ya, teman-teman. Kenapa sebenarnya ngelamar marketing? Lebih kepada passion aku di marketing sih sebenarnya. Cuma jurusan aku tuh akuntansi audit gitu teman-teman. Nah makanya di sini aku bakal ngejelasin nih gimana aja sih stepnya sampai di titik UFLP itu sendiri gitu. Nah teman-teman, sebelum aku lanjut nih ke cerita aku, jangan lupa ya teman-teman di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Nah di sini aku bakal jelasin dulu teman-teman. Aku sempat mulai itu di tahun 2018 kali ya, atau 2019 aku lupa. Jadi aku ngelamar lewat websitenya. Di dalam websitenya itu udah ada tulisan teman-teman, ini ada jangka waktu bahwa akan ada program UFLP gitu kan. Jadi kayak MT-nya gitulah untuk perusahaan-perusahaan. Nah, kalau Unilever itu nyebutnya adalah UFLP nih teman-teman. Oke, akhirnya aku nyoba di sini UFLP. Aku kan ada beberapa posisi ya teman-teman yang bisa kita coba. Aku coba di marketing karena emang passion aku sebenarnya di marketing nih. Aku suka banget ngobrol teman-teman, ngomong sama orang gitu kan, berinteraksi. Dan akhirnya ngelamar UFLP, ngelamar di bagian marketingnya. Sempet nunggu juga beberapa lama, sebulanan kali ya. And then di kontak juga untuk lanjut ke ujian selanjutnya. Nah ujian selanjutnya itu apa? Ujian selanjutnya adalah PG teman-teman. Jadi pilihan ganda sih, beberapa pertanyaan-pertanyaan simple sih tentang kepribadian kamu, ngomongin soal logical test gitu kan, mathematic test, standar lah teman-teman. Kalian pasti bisa lah ngelewatin itu. Nah selanjutnya gimana? Selanjutnya setelah ngelanjutin di UFLP-nya itu di bagian pilihan gandanya, itu kan masih online ya teman-teman. Yang kedua itu apa? Kedua itu kalau nggak salah ada lagi ujiannya, ujian secara online-nya juga. Aku lupa gimana, pokoknya ada ujian online tapi dia itu lebih fokus ke bagian kamunya. Kamu sukanya bagian apa? Kamu pilih lamar kayak marketing akan berkaitan tentang marketing kalau aku nggak salah teman-teman. Aku udah agak lupa. Oke, lanjut yang ketiga itu apa? Itu adalah lebih kayak kita itu ada kayak semacam games gitu, logical test juga. Tapi dia itu lebih sulit daripada yang di part satunya gitu. Kalau part 1 mungkin logicalnya masih lumayan mudah, tapi untuk yang ketiga ini udah yang bener-bener ada gambar-gambar dan logika kalian tuh harus dipakai banget kalau di sini teman-teman. Oke, nah udah yang ketiga, yang keempat itu di apa? Yang keempat itu adalah pada saat interview nih teman-teman. Sebenarnya bukan interview secara apa ya. Jadi kita itu online juga sebenarnya. Kita online, tapi gimana? Tapi di sini posisinya adalah kamu itu diberikan sebuah kasus nih, ya kan, ada case-nya gitu teman-teman. Jadi kita kayak bervideo call tapi itu ada case-nya. Dia memberitahu nih, ada kasus bla 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 bla, ya kan. Misalkan contoh, ada kasus seperti ini, apa yang akan kamu hadapi? Apa yang akan kamu lakukan dengan hal-hal yang terjadi, masalah yang terjadi? Nah, gimana? Dia kan ngomong nih videonya nih, oke? Baru selesai, kamu ngerekam dan waktu hanya 3 menit untuk menjawab itu. Kamu ngomong nih, oke, permasalahan seperti ini saya akan menjawab bla 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 bla. Dan kalau bisa ya teman-teman ya, kalau bisa nih jawabnya pakai bahasa Inggris teman-teman, ya kan? Takutnya mungkin mereka bingung nih, ada orang luar yang ngecek atau yang ngeliat ujian kita, ya kan? Lihat video kita nggak ngerti bahasa kita gitu. Jadi aku saranin banget untuk pakai bahasa Inggris teman-teman. Oke, udah selesai. Nah itu sekitar pertanyaannya ada 5 kali ya, 5 apa 6 lah mungkin teman-teman. Nah setelah itu gimana? Setelah itu kita nunggu lagi nih. Ini jeda waktu yang lama banget, hampir 3 bulan, 2-3 bulan teman-teman. Jadi kayak udah hopeless banget ya. Aduh bisa nggak ya kira-kira dapetin ini gitu kan, UFLP gitu kan, MT-nya Unilever. And then udah segala macam ujian, tes dan bla bla bla. Di calling lagi teman-teman, di call untuk apa? Untuk yang namanya, kalau nggak salah dia tuh kayak ada dinner gitu teman-teman, dinernya bareng sama CEO-nya,
dinner bareng sama semua teman-teman yang udah terpilih di step itu. Jadi mungkin stepnya sekitar ada 5 atau 6 kali ya. Nah di step itu udah kumpul semuanya, jadi dari berbagai quarter juga teman-teman, dari berbagai batch. Jadi batchnya itu lumayan banyak sebenarnya, mungkin ada 3-4 batch. Satu batch itu sekitar 20 kayaknya. Nah waktu aku di batch kedua kalau nggak salah, di batch kedua itu aku ketemu dengan berbagai jenis universitas anak-anak ya kan teman-teman. Ada yang dari UI, banyak kan sih kayaknya UI ya teman-teman, UI, ITB ya kan, UGM, itu banyak banget. Jadi lebih banyak untuk yang universitas yang dari ini kali ya, bukan swasta kali ya gitu. Tapi anak binus juga ada. Jadi kan aku anak binus ya teman-teman, tapi kebanyakan itu dari UI, UGM, ITB kayak gitu. Nah banyak juga nih, ada yang ngambilnya marketing, customer development, ada yang ngambil finance ya kan. Jadi itu berbagai jenis yang mereka ambil lah. Nah, ngapain? Di situ ngapain sih? Intinya sebenarnya cuma makan, teman-teman. Tapi perlu kalian tahu, ini adalah salah satu tes yang menurut aku paling rumit, atau nggak mungkin bisa kita bilang bingung kali ya. Bingung kenapa? Jadi gini, kita dikasih 4 meja nih, ada 4 meja. Kita ada grupnya A, B, C, D pada saat itu ya. And then kita udah duduk di situ, udah ada dengan timnya, udah dibagi dengan tim-timnya. Makan di situ teman-teman, kita makan. And then tahu gimana? Yang dilakukan itu bener-bener simple tapi bermanfaat, tapi bener-bener bermutu banget. Setiap bagian dari mereka, orang-orang Unilever itu akan datang ke meja kita secara one on one atau 4 mata nih teman-teman ya kan. Secara 4 mata ngapain? Secara 4 mata itu ngobrol sama kita. Ngobrolin apa? Ngobrolin pengalaman, ngobrolin kenapa mau masuk bagian itu, kenapa pilihnya Unilever gitu. Tapi tiap orang tuh beda-beda teman-teman pertanyaannya. Jadi sempat waktu itu aku dapet ditanya itu sama CEO-nya teman-teman. Oke, aku sempat ditanya sama CEO-nya. Nah, di sini CEO-nya nanyanya simple sih. Kenapa Unilever gitu? Kenapa nggak di other one? Gitu. Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa harus Unilever? Kenapa kamu nyoba Unilever? Itu salah satunya. Terus kedua juga ditanya soal apa? Apa aja sih yang kamu tahu? Produk apa aja sih yang kamu tahu tentang Unilever itu sendiri? Kayak gitu teman-teman. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu adalah kira-kira kalau kamu ditaruh di tempat yang jauh dari rumah kamu, kamu gimana? Kamu mau atau enggak? Itu sih salah satunya. Itu kalau dari pertanyaan CEO-nya ya teman-teman waktu itu ngobrol sama aku. Nah, selanjutnya kedua nih, di rolling lagi. Itu sempet kalau nggak salah head of departmentnya marketing atau customer development, aku lupa. Dia pertanyaannya simple sih. Pengalaman kamu itu sebelumnya apa? Jurusan kuliah kamu apa? Kira-kira sesuai nggak dengan yang kamu pilih, yang kamu lamar? Nah ini yang sebenarnya mungkin agak ini kali ya, dia mau tahu nih kamu tuh niat gak sih ngelamar ini, kamu tuh serius gak sih ngelamar ini, karena kan mereka pastinya mau cari orang-orang yang serius dong ya teman-teman ya, dalam yang namanya melamar pekerjaan. Sempatlah aku cerita kenapa aku suka dengan perusahaan ini, kenapa aku suka dengan seperti ini, keadaan seperti ini gitu kan. Kenapa aku ngelamar di bagiannya marketing padahal jurusan aku accounting kayak gitu. Aku ngejelasin ke mereka apa yang membuat aku bisa berkontribusi juga nih teman-teman buat mereka juga gitu, buat Unilever itu sendiri kayak gitu. Jadi akhirnya aku sempat udah ngelamar segala macam, udah interview, udah makan dinner. Nah mereka ngehubungin lagi nih untuk yang selanjutnya. Oke, selanjutnya itu akan ada semacam kayak apa ya, camping kali kita nyebutnya. Tapi pada saat di titik aku mau di part camping itu, jadi aku udah sempet dapat pekerjaan teman-teman. Sempet dapat pekerjaan, jadi aku berpikir aku mungkin udah tunggu terlalu lama juga kali ya. Karena kalian perlu tahu teman-teman, untuk melamar di Unilever atau UFLP atau ULIP atau apapun itu butuh waktu teman-teman, butuh proses yang mungkin aku bisa bilang itu sekitar 6-7 bulan. Itu lama banget. Dan untuk kalian yang udah buru-buru mau cari kerja, aku saranin kalian coba dulu ngelamar pekerjaan lain. Udah dapat pekerjaan itu ya kan, kalian nggak harus yang stay nunggu itu aja, kecuali kalian emang bener-bener pengen banget kerja di sana dan kalian nggak terganggu oleh apapun dengan mau buru-buru cari kerja atau enggak. Nah kalian bisa nih coba. Tapi kalau kalian emang tipenya yang
aku butuh pekerjaan, aku butuh cepet, aku nggak saranin banget teman-teman, karena prosesnya lama, karena mereka melakukan seleksi yang cukup ketat untuk mendapatkan bibit-bibit terbaik gitu. Jadi sebenarnya ini pengalaman yang berharga banget buat aku teman-teman. Apalagi aku bertemu dengan teman-teman yang luar biasa banget, yang kuliahnya itu di luar negeri, ya kan, yang kuliahnya semuanya cum laude rata-rata. Dan ingat ya, IPK untuk WFLP itu kalau nggak salah adalah 3,3 minimal, 3,3 itu minimal teman-teman gitu. Jadi di sini aku mau saranin ke kalian, untuk kalian yang IP-nya masih di bawah 3,3 dan masih kayak semester 2 atau 3 dan kalian pengen Unilever, coba tingkatin lagi teman-teman ya kan, biar kalian bisa nih untuk masuk ke kualifikasi, masuk dalam Unilever. Karena setahu aku minimal itu 3,3 teman-teman IPK-nya kalian itu untuk S1-nya ya. Dan untuk WFLP atau MT itu sendiri kalian maksimal punya pengalaman kerja hanya 2 tahun. Jadi kalau lebih dari 2 tahun gak disarankan banget teman-teman untuk kalian nyoba di MT Unilever gitu teman-teman. Nah teman-teman, thank you banget ya kalian udah nonton video aku teman-teman. Semoga bermanfaat nih pengalaman aku tentang Unilever itu. Dan kalau kalian pengen tanya-tanya atau pengen tahu lebih dalam lagi, gampang banget teman-teman, kalian bisa langsung komen aja nih di kolom bawah komentar nih, oke? Dan pastinya akan aku balas teman-teman. Oke, tenang aja. Jangan lupa apa? Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku mau kasih tau nih teman-teman, thank you banget ya buat Cifani yang udah sponsorin jepitan ini. Thank you banget teman. Thank you banget ya Ci. Thank you banget ya teman-teman. Have a nice day. Thank you.